Jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Kristus limpah dalam setiap kehidupan mereka yang percaya kepadanya. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa adalah salah satu penghalang atau tembok pemisah yang telah membuat manusia terasing dari Tuhan. Akibat dosa, semua manusia hidup dalam murka hukum Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Dia mengasihi dunia ini dan telah memberikan putranya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa. Dan Tuhan memberikan keselamatan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya ada satu dosa yang dapat memisahkan seseorang dari Tuhan dan terhilang untuk selama-lamanya, yaitu dosa penolakan terhadap Kristus atau ketidakpercayaan kepadanya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh karena itu, perhatikanlah ayat-ayat berikut ini dengan baik. Yohanes pasal 3 ayat 17-18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes pasal 12 ayat 48 mengatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Berikutnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dituliskan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 dituliskan oleh Rasul Paulus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jika ada yang belum pernah menaruh kepercayaan kepada Kristus Yesus, mari percayalah kepadanya. Dia telah menghilangkan penghalang atau merobohkan tembok pemisah yang berdiri sebagai pemisah antara manusia dan Tuhan, antara manusia dan kehidupan persekutuan yang berkelimpahan dengan Tuhan. Keselamatan membutuhkan iman secara pribadi kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup bertuhankan Dia, maka kita menerima pengampunan dosa dan disucikan dari segala kejahatan. Dengan demikian, kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.